truss. Sebelumnya kita akan belajar tentang struktur bar ya, bar elemen atau batang bar. Kemarin itu batang bar itu adalah batang yang memang dirancang hanya mampu menerima beban dalam arah sumbunya saja. Dia tidak mampu menerima beban dalam arah transversal. Sedangkan truss struktur itu salah satu contohnya itu ini gambar ini, rangka batang seperti ini. Ini kita namakan struktur truss. Jembatan itu juga struktur truss. Ya. Struktur truss itu merupakan batang bar yang disambung-sambung. Itu struktur truss. Nah, struktur truss itu merupakan batang-batang yang disambung dengan sambungan join ya, atau sambungan juset. Masih ingat di mekanika kekuatan bahan ada namanya sambungan join dan sambungan juset. Kalau di mekanika bahan sambungan join, kemarin dulu itu rangka batang seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ini ya. Nah, kan gitu ya. Sambungan-sambungannya ini yang kita namakan dengan sambungan join. Batangnya ini sebenarnya adalah batang bar. Ya, batang bar. Ya, struktur sambungan batang bar ini, sambungannya ini merupakan sambungan join. Sambungan joinnya. Di samping sambungan join, struktur truss itu ada yang sambungannya merupakan sambungan juset ya. Sambungan juset yang seperti ini kalau di jembatan-jembatan kayak gini kan. Ya. Aduh. Maaf ini kenapa nih? Oh, gerak-gerak. Seperti ini ya. Kan gitu ya. Biasanya ini batangnya, kemudian ini ada yang ke sana. Seperti ini ya. Juset gitu ya. Kemudian sini juga ada sebatang sana, sini batang sana. Kemudian ini dikeling biasanya ya. Ini namanya juset. Kalau join ya, katakanlah ini. Nah ya, join. Ada pin. Ya, ini sambungan join atau pin. Nah, kemudian
struktur truss itu kalau di mekanika kekuatan bahan, struktur truss itu sekali gambarnya. Struktur truss itu nah seperti ini. Nah, tumpuannya ada yang sini tumpuan sendi, ini tumpuan roll ya. Struktur seperti ini dinamakan struktur determinate ya. Kemudian ada lagi struktur truss itu, ini tumpuannya seperti ini ya. Di sini tumpuannya sendi, kemudian di sini juga sendi. Nah, struktur seperti ini dinamakan struktur indeterminate. Ya. Kalau struktur determinate, kalau pada mekanika kekuatan bahan atau pada statika struktur, itu biasanya diselesaikan dengan metode join atau metode section ya. Kalau struktur indeterminate biasanya dengan persamaan kompatibilitas. Kan begitu ya. Itu sedikit review tentang struktur truss. Kalau pada batang bar kemarin itu simbolnya kan seperti ini ya. Simbolnya seperti gambar ini. Simbolnya seperti ini. Ya. Dan berlaku hukum Hooke ya. Berlaku hukum Hooke. Hukum Hooke ya. Bahwa tegangan sama dengan konstanta dan tegangan. Ya. Dan karena hanya sumbunya itu hanya pada sumbu X, maka tegangan yang mungkin terjadi hanya tegangan dalam arah sumbu X saja. Selang X ya. Dimana tegangan itu adalah sama dengan gaya dan warna sumbu X per luas penampangnya. Jadi E kali tegangan X atau dapat kita tulis sebagai F sama dengan AE per L kali delta X ya. Atau secara sederhana dapat kita tuliskan F itu sama dengan K kali delta X. Ya, begitu kan? Kalau review tentang batang bar kemarin ya, itu batang barnya bentuknya seperti ini. Dia berdeformasi hanya pada sumbu X saja. Ya. Ya. Sedangkan deformasi dalam sumbu Y tidak ada, sama dengan 0. Sama dengan 0. Dia akan berdeformasi dalam arah sumbu X saja. Kalau ini 2, 1 ya. 2, seperti itu ya. Bila memanjangkan ke arah kiri ya, ke arah kanan ya. Lebih seperti ini. Dia akan menerima beban ya. Deformasinya hanya dalam arah sumbu X saja, yaitu kalau dalam sumbu X deformasi dinyatakan dengan U, dalam sumbu Y deformasinya dinyatakan dengan V, nodal 1, nodal 2. Kemudian
akan terjadi internal pause pada tiap-tiap nodal tersebut. Nah, itu kan ya. Ini simbol satu elemen bar dalam metode elemen hingga ya. Seperti itu kan kemarin ya. Jadi orientasinya adalah terhadap sumbu X dengan apa? Dengan sudut theta sama dengan orientasinya sama dengan. Jadi pada bendanya ini ada sebuah sistem koordinat, yaitu sistem koordinat X, Y, yang merupakan sistem koordinat lokal dari batang ini. Kalau seandainya batang ini ada di dalam sebuah ruang, maka ruangan tersebut juga akan memiliki sebuah koordinat, ya, koordinat global yang global. Ya. Katakanlah kalau lokal itu supaya beda dengan global, yang lokal itu kita kasih simbol aksen, Y aksen gitu, maka globalnya X dan Y. Aksen ini lokal, ini global. Ya, itu tentang sistem koordinat pada batang bar. Sekarang itu kalau batangnya mendatar seperti ini, maka antara sistem koordinat lokal dan sistem koordinat global berimpit dan posisinya berimpit. X juga searah dengan Y. Sekarang kasusnya bagaimana? Seandainya di antara sistem koordinat global dan lokal tersebut tidak berimpit, dalam arti bahwa batang tersebut tidak horizontal, tidak terletak pada bidang horizontal, tetapi dia memiliki kemiringan tertentu terhadap garis horizontal, seperti pada kasus struktur truss. Kalau kita perhatikan struktur truss, ya, kita perhatikan struktur truss. Sebentar, saya hapus ya. Kalau kita perhatikan struktur truss, kurang lebih kan seperti ini ya. Truss, katanya determinate gitu ya. Struktur truss determinate. Nah, ini adalah elemen 1. Ini adalah elemen 2. Ini adalah elemen 3. Ini elemen 4. Ini elemen nomor 5. Ini elemen nomor 6. Ini elemen nomor 7. Ini elemen nomor 8. Katakanlah seperti itu ya. Elemen 1 katakanlah ya, keseluruhan sistem batang truss ini, struktur truss ini memiliki sebuah sistem koordinat secara keseluruhan X dan Y, ya, secara keseluruhan. Maka pada batang bar nomor 1, batang bar nomor 1 ini maaf, bentar, baterainya habis.
Wow ya, sebentar baterainya habis, jadi saya kesulitan. Bentar ini sampai dicas. Saya pindah supaya. Ya, kalau kita perhatikan pada batang nomor 1 itu, dia kan membentuk sudut ya, terhadap sumbu X ya, dan pada batang 1 itu ya pada ya katakanlah ini trust ya, katakanlah ada struktur, aduh jelek sekali. Katakanlah strukturnya seperti ini. Nah, ini tumbuhannya adalah sendi, ini adalah roh. Sendinya X, sendinya Y. Ini adalah sistem koordinat globalnya. Ya. Nah,
Nggak ngerti saya kenapa ini. Pokoknya masalah. Ya, seperti ini. Kemudian katakanlah strukturnya seperti ini, ya. Sini adalah tumpuannya sendi, sini tumpuannya roh. Itu ini elemen nomor 1, nomor 2. Aduh, kenapa ini? Kenapa ini? Kok jadi nggak stabil? Ya, tumpuan sendi, tumpuan roh, sistem koordinatnya X, Y ya, elemen 1. Loh, wah, enggak tahu lah. Ya, gitu ya pokoknya ya. Ini elemen 1, elemen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah gitu. Pada elemen nomor 1, dalam sistem koordinat global, itu kan koordinat, mungkin ini nodal 1, ini nodal 2, gitu ya. Pada noda ya, pada elemen nomor 1 ini, dalam sistem koordinat global, kurang lebih kan bisa kita gambar seperti ini. Sistem koordinat global. Ya. Kemudian batangnya itu kan seperti ini ya. Nodal 1, nodal 2, elemen 1. Dia membentuk sudut terhadap garis X dalam arah berlawanan arah jarum jam, katakanlah 30 derajat. Seperti itu ya. Maka pada batang bar sendiri itu kan memiliki sistem koordinat sendiri kan. Ya, sistem koordinat tersendiri. Ya. Ya kan gitu. Sumbu X, aksen, dan sumbu Y, aksen, katakanlah gitu ya. Jadi ada pada sistem struktur ini ada dua sistem koordinat, yaitu sistem koordinat XY yang merupakan koordinat global dan koordinat X aksen, Y aksen yang merupakan koordinat lokal pada struktur tersebut ya. Pada struktur tersebut. Jadi ada dua koordinat. Jadi posisi titik 2 ini terhadap koordinat global memiliki sebuah nilai tertentu, katakanlah adalah X.
X ya, koma Y, katakanlah gitu. Berarti koordinatnya ini pada koordinat global adalah X, Y. Sedangkan pada sistem koordinat lokal, titik 2 ini juga punya koordinat, yaitu X aksen, Y aksen. Dalam hal ini Y-nya adalah sama dengan 0, karena ini adalah titik 0,0 ya. Atau kalau dapat kita tulis U ya, ini U2 aksen, kalau pada sistem koordinat lokal adalah U. Kemudian pada Y di sini adalah V, katakanlah gitu ya. Nah, gitu. Sekarang bagaimana hubungan antara koordinat lokal dengan sistem koordinat global? Nah, ini yang menjadi masalah supaya kita bisa menganalisis tegangan yang mungkin terjadi pada setiap struktur di sistem koordinat ini. Untuk mengetahui hubungannya itu, maka kita dikenalkan dengan transformasi matrik ya. Seperti ini. Ya. Misalkan matrik D, ini adalah matrik D. Matrik D ini sebuah matrik D ini memiliki besar dan memiliki arah. Arahnya kemana? Dan memiliki arah. Arahnya di mana matrik D itu? Arahnya adalah matrik D kali dengan vektor satuan I ditambah dengan terhadap sistem koordinat global ya, matrik D vektor satuan J ya. Ini kan seperti itu. D itu kan sebenarnya dapat kita uraikan dalam sistem koordinat global. Ini adalah sistem koordinat global ya, X, Y. Sedangkan X aksen, Y aksen adalah merupakan sistem koordinat lokal ya. Maka katakanlah pada sumbu X ini memiliki nilai I ya. I itu adalah sistem koordinat ini adalah U, katakanlah U, sedangkan dalam arah sumbu Y adalah V. Posisinya pada posisi V. Di mana U ini, besar U ini, besarnya U itu kan merupakan matrik besaran U, ya besar U, itu kan sama dengan matrik U ini, matrik U ini, matrik U itu kan sama dengan besar U kalikan dengan vektor satuan I ya. Di matematika kan gitu ya, vektor dan vektor I. Ya, sedangkan vektor V ini besarnya kan sama dengan besar vektor V dikalikan dengan matriks satuan J. Matriks satuan I itu kan besarnya sama dengan 1 karena merupakan sebuah matriks satuan ya, misalnya besarnya 1.
Kan seperti itu ya, dapat dinyatakan seperti itu. Kemudian terhadap sistem koordinat lokal, nah kan gini ya, ini dinyatakan dengan U aksen katakanlah seperti itu. Di mana besarnya matrik U aksen itu kan sama dengan U aksen I, dan kalau kita proyeksikan pada tegak lurus pada sumbu Y aksen, D itu kan dapat dinyatakan dengan V aksen misalnya. Di mana besar dari V aksen itu adalah besar dari V kalikan dengan matriks satuan J, kan gitu. Sehingga D ini itu besarnya kan sama dengan matriks J itu kan besarnya sama dengan, kalau dalam sistem koordinat global, D itu sama dengan U I ditambah dengan vektor U tambah dengan vektor V, yaitu VI, gitu ya. Kalau dalam sistem koordinat lokal, X aksen, Y aksen, itu kan sama dengan U aksen I ditambah dengan V aksen J, kan seperti itu ya. Gitu? Nah, dari situ ini tadi D tadi bila kita proyeksikan, nah ini nilainya kan sama dengan ini. Ya, nilainya D itu sama dengan ini ya. Dimana I, kalau ininya kita ganti yang tadi UI kita ganti dengan A aksen, diganti dengan B, maka nilai I itu kan sama dengan A matrik A apa vektor A ditambah dengan vektor B, itu sama dengan panjang I ya. Kalau ini J ini adalah merupakan vektor A aksen ditambah vektor B aksen. Dan kalau berdasarkan kosinus ya, cos itu kosinus theta bila sudutnya theta itu kan sama dengan sisi kosinus theta itu kan sama dengan besar dari vektor A dibagi dengan sisi miringnya ya. Dalam hal ini adalah I ya, besar dari vektor I, vektor satuan I ya. Sehingga A itu besar dari A adalah ini. Karena I itu nilainya sama dengan 1, maka besar dari A adalah sama dengan kosinus theta. Demikian pula untuk besar B, merupakan sinus theta. Sinus theta itu kan sama dengan besar dari B dibagi dengan besar dari vektor satuan J ya. Sehingga B itu nilainya adalah ini, sinus theta. Ya, kemudian kalau kita perhatikan dalam arah I aksen, ini ya, sistem koordinat lokal, vektor A itu kan sama dengan besar dari vektor A kali vektor I aksen. Nilainya kan sama dengan ini. Ya. B juga demikian. B ini itu sistem koordinatnya kan ini ya, ke bawah ya. Ya. Ini dapat kita uraikan ke sini, ini panjangnya kan sama. Kalau ke atas ke sumbu Y aksen adalah J aksen, berarti kalau ke bawah adalah minus J aksen ya. Berarti B itu sama dengan vektor B itu kan sama dengan besar dari vektor B dikalikan dengan vektor satuan yang arahnya ke bawah, yaitu minus J aksen ya. Sehingga kita ingat tadi J apa namanya B itu kan sama dengan sinus theta ya, besar B adalah sama dengan sinus theta, sehingga sinus theta kali minus J aksen. Sehingga
I yang tadi itu nilainya adalah A plus B, itu dapat kita tulis lagi dalam bentuk seperti ini. I sama dengan kosinus theta I aksen dikurangi sin theta J aksen. Dan J ini itu dapat kita tulis menjadi sin theta I aksen ditambah kosinus theta J aksen. Sehingga persamaan ini, D ini dapat kita tulis lagi menjadi seperti ini. Dengan memasukkan nilai I dan J, ini I, ini adalah J, akan harus sama dengan kolom kedua ini. Ini adalah kolom keduanya. Sehingga kita tahu bahwa U aksen ini, bentar warnanya diganti biar tak membingungkan. Sehingga U-nya ini kita keluarkan ya, I-nya juga kita keluarkan, sehingga nilai dari ini kan berarti sama dengan U kosinus theta I dikurangi U sin theta J ditambah dengan P sin theta I ditambah dengan P kosinus theta J. Ya, sama dengan U aksen I aksen plus P aksen J aksen. Sehingga kalau yang U ini dijumlahkan dengan ini dan ini jumlahkan dengan ini akan diperoleh U aksen akan sama dengan U kosinus theta yang I-nya dikumpulkan dengan I ya. I itu adalah I aksen ya. J-nya juga J aksen, I-nya I aksen, J-nya J aksen, kosinus theta ditambah dengan V sin theta, dan sedangkan V aksen itu kan sama dengan minus U sin theta ditambah V kosinus theta. Nah, ini yang menjadi persamaan ini. Ya, dalam bentuk matrik, persamaan ini dapat kita tulis U aksen V aksen sama dengan cos sin minus sin cos dikalikan dengan U dikalikan dengan V. Ini merupakan hubungan antara sistem koordinat lokal, dan ini sistem koordinat lokal, dan ini sistem koordinat global. Displacement pada sistem koordinat hubungan antara displacement antara sistem koordinat lokal dan sistem koordinat global. Dan matrik ini merupakan matrik transformasinya atau matrik rotasi ya, transformasi dari sistem koordinat global kan ke sistem koordinat lokal. Ya, jadi kalau ini adalah sebuah contoh soal ya, ada sebuah vektor U aksen terletak pada sistem koordinat lokal X aksen Y aksen, dan terhadap sistem koordinat global X, Y itu membentuk sudut searah berlawanan arah jarum jam dari koordinat sistem sumbu koordinat X sebesar theta, maka panjangnya, maka ini batang ini besarnya dapat dinyatakan dalam bentuk ini seperti D tadi ya. UI plus VJ sama dengan U aksen I aksen plus V aksen J aksen, dengan nilai V
aksen itu sama dengan 0 karena dia terletak pada sumbu X aksen ya. P aksennya sama dengan 0. Sehingga UI karena V aksen sama dengan 0, ini pasti akan nilainya sama dengan 0 ya. Katakanlah ini itu D ya. Nah, sehingga samanya menjadi seperti ini. Karena ini 0, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya, berdasarkan trigonometri, kosinus U, ini kosinus U ditambah sin V dengan V, sinus V itu kan berarti ini kan ya, besarnya ini, sinus V itu kan sama dengan sinus theta itu kan sama dengan besar dari V dibagi dengan U ya. Besar dari V bagi dengan besar U. Ya, jadi sinus sin berarti besar V dibagi dengan U aksen ya. Besar V sinus theta adalah sehingga V itu kan sama dengan U besar U sin theta. Ya. Kemudian kosinus theta itu kan sama dengan besar dari U dibagi dengan besar dari U aksen. Ya. Itu kosinus theta. Sehingga U itu sama dengan kosinus theta. Ya. U aksen kosinus theta. Dalam arah I ya. Maka I persamaannya dapat tulis seperti U aksen itu kan sama dengan ini U kalikan cos theta U cos theta ditambah dengan vektor V sin theta ya. Sehingga bila soalnya seperti ini dapat kita hitung besarnya U. Suaranya tadi nggak kedengar ya? Diam aja. Pak. Kedengar Pak, kedengar. Soalnya headphone-nya lepas, saya juga nggak sadar. Aman Pak, jelas saja kok dari tadi. Oh ya, udah kalau gitu. Ini sebuah contoh soal bila ada batang bar membentuk sudut 60 derajat, ya. Sistem koordinat lokalnya x aksen, y aksen, x, y, ada globalnya. Pada titik 2, koordinat U2 itu sama dengan 2,5, V2 berarti V2 itu berarti ini, ya. U2 dan ini adalah V2 gitu ya. Maka U2-nya itu sama dengan 2,5 mili dan V2-nya adalah
5 mili, maka dalam sistem koordinat global lokalnya U2 aksen itu berapa? Gitu loh, maksud pertanyaan ini. Kalau kita lihat tadi hubungannya tadi, U2 aksen itu kan sama dengan apa? Cos U2 ditambah dengan sin V2 ya, persamaan tadi, kesimpulan persamaan tadi. Ini kan? Ya. Jadi nilainya ini. Kalau kita masukkan nilainya adalah ini ya. Ketemu U2 nilainya adalah U2 aksen itu sama dengan ini. Tuh, ya contoh soalnya. Nah, sekarang kalau seandainya seperti ini ya. Ini adalah sistem koordinat globalnya X, Y. Sistem koordinat lokalnya pada batangnya X aksen, Y aksen. Ya. Koordinatnya 1, koordinat 2. Apa nodal 1, nodal 2. Ini berarti displacement dalam arah sumbu Y aksen atau V aksen itu sama dengan 0, ya kan? Maka kalau kita ingat persamaan barnya adalah F1 aksen, batang barnya ya pada kita hanya tinjau pada sistem koordinat lokal aja ya. Itu kan F kali KD. Kemarin rumusnya kan seperti ini batang bar itu ya. Yaitu F1, F2 aksen, F1 aksen, ini, F2 aksen, karena koordinatnya pakai aksen, nah ini ada aksennya. Ya. F2 aksen, itu kan sama dengan K kali displacement kan gitu. Karena nodal 1, nodal 2, maka pada gaya internal pada nodal 1 sama dengan K-nya itu adalah A, E, L, panjangnya L, luas penampangnya A, modulus elastisitasnya E. Ya, persamaannya menjadi seperti ini. Sekarang persamaan hubungan di antara nodal ini kan kalau hanya kita tinjau pada elemen bar dengan sistem koordinat lokal. Padahal batang bar ini juga terletak pada sistem koordinat global EG ya. Sekarang bagaimana hubungan antara gaya-gaya pada setiap titik nodal ini serta displacement-nya dalam sistem koordinat global. Kalau di dalam sistem koordinat global, maka pada nodal 1 akan ada gaya internal force dalam arah sumbu global ya. Itu mungkin dapat kita gambar pada sistem koordinat lokal atau global. Ya. Ini harus sejajar dengan Y, dengan X ya. Di sini akan ada displacement U1, kemudian ada F1, elemen 1 kan, dalam arah sumbu X ya. Kemudian di sini juga akan ada bukan U ya, V ya. Ada V, displacement dan V1 dan F1 dalam arah sumbu Y ya. Kemudian pada nodal 2 ya akan ada U2 dan F2 dalam arah sumbu X dan V2 serta F2 dalam arah sumbu Y ya. Jadi dalam sistem koordinat global batang bar ini memiliki
4 derajat kebebasan kan, ada dalam arah sumbu X dan sumbu Y ya, sehingga persamaan displacement-nya F sama dengan K kalikan dengan displacement-nya itu kita tulis, kita urek terdiri dari, nah ini F-nya itu kan, nah ini kan F-nya ya, ada F1X, ada F1Y, ada F2X, ada F2Y. Kemudian matrik kekakuannya, tentunya kalau ini matrik 4 kali 1, ini harus matrik 4 kali 4. Kemudian ini kan juga displacement-nya, nah seperti ini. Juga 4, ada U1, ada V1, ada U2, ada V2. Sehingga ini merupakan matrik 4 kali 1 juga. Maka matrik kekakuannya juga harus merupakan matrik 4 kali 4. Sederhananya kita tulis seperti ini. Ya. Sehingga dari persamaan tadi, persamaan hubungan antara displacement lokal dan global, tadi persamaannya kan seperti ini. Ini ya, ketemunya ini. Antara lokal, displacement lokal dengan displacement global. Untuk displacement dalam arah sumbu X aksen ya, U cosinus theta plus V sinus theta. Nah, ini kan. Pada nodal 1, U1 cosinus theta, V1 sinus theta. Pada nodal 2, U2 aksen adalah U2 cosinus theta plus V2 sin theta. Kalau dalam bentuk matrik, kita tulis U1 aksen, U2 adalah sama dengan cos, sin, cos theta kali U1, ya ini, ditambah dengan sin theta kali V1, ya ini untuk U1, sedangkan untuk U2 adalah sama dengan 0 karena tidak ada hubungan ya, cosinus theta, waduh maaf, maka cosinus theta kita kalikan dengan U2 dan sinus theta kita kalikan dengan V2 ya. Ini merupakan hubungan antara, jadi ini merupakan matrik 2 kali 1, ini adalah 2 kali 4, dan ini matrik 4 kali 1 ya. Sehingga, dan ini, yang tengah ini adalah displacement, kita sedangkan ini juga displacement, ya. Sedangkan ini adalah ini merupakan matrik transformasinya, ya, atau matrik rotasinya. Kita nyatakan dengan ini transformasi bintangnya. Nah, dengan cara yang sama, internal force yang bekerja pada sistem koordinat lokal adalah F1X dan F2Y ya. Hanya F1X, F1 ini kan F1X aksen ya, F1 dan F2 aksen ya. Sedangkan dalam arah sumbu Y-nya kan sama dengan 0. Ya kan? Mengapa kok 0? Tidak ada kan? Dia pada sistem koordinat X aksen, lokasi dari batang barnya ini. Dan batang bar seperti kita ketahui dia tidak mengalami deformasi dalam arah sumbu Y, ya kan? Dalam arah sumbu X saja. Jadi gayanya juga hanya merupakan gaya aksial saja, yaitu F1 aksen, F2 aksen. Ya. Sedangkan pada sistem koordinat global ada gaya dalam arah
sumbu X dan gaya dalam arah sumbu Y, ya, karena nilainya ini V1 dan U1 itu ada. Sehingga dapat tulis gaya pada noda 1 ada F aksen 1. F1 dalam arah X ya, 1. Ini maksudnya X aksen ya. F2 aksen dalam arah sumbu. Bukan F2 aksen dalam arah sumbu X. Ini X ini. Ini perlu dikoreksi. Ini X ya. X aksen ya. Matrik transformasinya sama, kemudian pada sistem koordinat globalnya ada F1X dan F1Y, F2X dan F2Y. Ya, ini perlu dikoreksi ya, ini bukan Y. Ini adalah X aksen, ini juga X aksen. Karena pada sistem koordinat lokal. Untuk sederhananya dapat ditulis seperti ini. Ini bentuk sederhana dari persamaan ini. Sehingga seperti yang kita ingat ya tadi, nah ini kan persamaan ini, bahwa pada sistem koordinat lokal itu F aksen, matrik F aksen itu sama dengan matrik kekakuan aksen tambah ini ya. Jadi ini kan ini. Kemudian F aksen sendiri ini kan sama dengan T aksen kali F. Ya. F aksen ini kan ini ya. Nah, ini kan sama dengan ini. Ini dapat kita tulis menjadi persamaan ini. Ya. Kemudian K itu K aksen kalau D aksen itu kan sama dengan ini. D aksen itu kan sama dengan matrik T aksen kali D, ya. Sehingga D aksen ini itu sama dengan ini. Ya. Ya. Paham ya? K aksen sama ya. K aksennya sama. Sehingga ini matrik T bintang ini kan bukan hanya matrik 2 kali 4. F-nya ini adalah matrik tipe apa? F itu matrik F-nya adalah matrik 4 kali 1 ya. K-nya adalah matrik 2 kali 4 ya. Sedangkan T adalah matrik 2 kali 4. D-nya adalah matrik 4 kali 1 ya. Ini matrik 2 kali 4. Ini matrik 4 kolom 2 baris. K itu matrik, K aksen itu matrik apa ya? Kalau kita lihat ini adalah matrik 2 kali 2. Matrik 2 kali 2. Kali 2. 2 kali 4. Jadi ini 4, ini 2. Nah, jadi tidak bisa kita selesaikan. Kan ini harus kita expand. Supaya bisa diselesaikan, harus dikembangkan menjadi matrik D aksen, matrik F aksen, dan matrik K aksen ini harus kita kembangkan menjadi matrik kolom dengan 4 baris sesuai yang digunakan pada sistem koordinat ini. Sehingga supaya bisa diselesaikan
harus kita tulis menjadi matrik 4 kali 4. Yang matrik 22 tadi kalikan 4. Ini displacement dalam arah dalam sistem koordinat lokal. Ada U1 aksen, U1 aksen, U2 aksen, V2 aksen. Kalikan dengan matrik 4. Kita expand menjadi matrik 4. U cos U1 sin V2 minus sin U1 cos 2 itu sama dengan ini dan ini, sehingga sederhananya, bentuk sederhana adalah seperti ini. Sehingga bisa kita boleh F aksen itu sama dengan matrik T kali F. Karena gaya dan sederhana merupakan besaran vektor, maka matrik K aksen juga harus dijadikan matrik 4 kali 4. Ya, sehingga persamaannya menjadi, persamaan ini kita harus jadikan matrik 4 kali 4. F1X, F1Y aksen, F2X aksen, F2Y aksen. Ini menjadi matrik, kita harus kembangkan menjadi matrik 4 kali 4. Ini harus 0, ini harus 0, ya. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini, ya, persamaan. Secara sederhana, nah, kita tulis seperti ini, ya, bentuk ini. Maka bentuk umumnya adalah F kali matrik ini. Ini kita pindah ke kanan, kita invers transpose, ya. Maka bentuk akhirnya, sehingga bentuk persamaannya terakhir ada ini. Dengan ini K ini, matrik K adalah matrik transformasi kali K aksen kali T. Jadi kalau kita kembangkan matrik K-nya ini, itu nilainya akan sama dengan AE per L kali C kuadrat CS minus C kuadrat C minus CS. Ini adalah matrik kekakuannya. Sehingga satu elemen persamaan elemen barnya itu adalah ini. Ya, ini persamaan elemen barnya, satu bar itu. Sedangkan persamaan globalnya kan urutannya untuk menganalisis kan setelah kita menemukan persamaan elemennya, kita mencari persamaan globalnya. Nah, bentuknya seperti ini secara umum. Ini bentuk matrik kekakuan globalnya. Jadi kita cari, kita jumlahkan nanti. Global nodal post matriknya, nah ini seperti ini. Ini adalah persamaan globalnya secara umum. Jadi kalau ada soal seperti ini, dicari berapa global state matriknya, kita tinggal masukkan saja. Ini kan hanya satu elemen, kita modelkan sebagai satu elemen. Kita tinggal masukkan K-nya adalah AE per L, C itu cos, S itu sin. Nah, ketemunya ini. Ini ada matrik kekakuan batang ini. Ya, berapa gaya yang dicari? Ya, tinggal dimasukkan pada persamaannya tadi. F, matrik F sama dengan ini. Katakanlah ini kita mencari F1 berapa besarnya, F2 berapa, tinggal kita samakan, ya. Oke, ini contoh lainnya lagi, solusinya ini sudah ada, silakan Anda coba, ya. Terus mencari besarnya sudut itu harus dari sumbu horizontal, sumbu X ke berlawanan arah jarum jam ke batangnya. Ya, ini batangnya, batang E itu sudutnya theta, ini sudut positif. Kalau pada titik 2 ini nodal 2, besar sudutnya adalah dari sumbu garis horizontal yang sejajar dengan sumbu globalnya berlawanan arah jarum jam. Ini nilai besar theta di sini itu ini. Ya, kalau seandainya bentuknya seperti ini, ya, cari tetanya, sudutnya ini berapa? Ya, ini horizontal, sini berapa? Ini batang 2 ini sudutnya berapa? Nah, ini sananya. 2 ini, batang 1 ini sudutnya berapa? Ya, ini tarik horizontal sana ke sana. Berlawanan arah jarum jam. Begitu ya caranya. Ini juga satu, berarti melingkar sana. Jadi harus diukur berlawanan arah jarum jam. Ini jawabannya, itu tadi ada contohnya, ya, soalnya seperti ini, jawabannya di sini. Jadi nilainya 135 sudutnya, tetanya. Mencari sudut theta itu seperti ini caranya, ya.
Anda bisa baca sendiri. Ini kalau sini ya putarnya itu ya. Nah, kemudian kalau batangnya strukturnya seperti ini, bagaimana menghitung besar displacement pada noda 1, U1 dan V1-nya. Modal 1 pada nodal 1 ini node 1. Displacement pada nodal. Terus tegangan, bagaimana menghitung tegangan pada tiap-tiap batangnya itu. Ini penyelesaiannya. Ya, Anda bisa baca sendiri. Tolong Anda pelajari. Kalau tidak bisa, minggu depan kita bahas lagi. Sedangkan ini PR-nya, silakan Anda kerjakan. Kalau belum paham, nanti ya kita bahas lagi minggu depan. Minggu depan rencananya saya akan membahas PR-PR yang selama ini sudah Anda kerjakan. Itu inti mata kuliah yang inti pertemuan minggu depan. Kira-kira ada pertanyaan tentang materi hari ini? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Lebih kompleks ya, Pak? Ya, lebih kompleks. Makanya ini minggu depan saya akan bahas lagi PR-PR-nya. Tujuannya adalah ya supaya paham. Jadi saya tidak akan melanjutkan materi baru lagi, tetapi struktur bar dan truss ini kita bahas lagi satu kali lagi. Dengan membahas soal-soal PR-PR yang sudah pernah saya kasihkan kemarin. Begitu, ada pertanyaan ini? Belum, Pak. Belum, kalau begitu PR-nya itu tolong nanti dikerjakan ya. Minggu depan dan dikumpulkan di LMS, kemudian pada pertemuan minggu depan akan kita bahas dari PR bar yang minggu kemarin sama PR ini akan kita bahas. Ya, oke? Baik, Pak. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin perkuliahan hari ini saya akhiri ya. Ya, Pak. Nah, tolong dipelajarin dan nanti kita bahas minggu depan. Oke. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau leave, boleh silakan. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama.